Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan. Pagi ini mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan untuk hidup kita, untuk hidup adik-adik dan semua keluarga yang di rumah. Pagi ini kita boleh bersama-sama bersatu hati di dalam sekolah minggu Tunas Muda. Nah, tentu kalian ibu berharap semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat, dan tentunya semua dalam penyertaan Tuhan. Pagi ini kita akan belajar di pelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih karena penyertaan-Mu untuk hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami akan sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini, tolong Kau jaga kami, Kau sertai. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau di pelajaran yang pertama kemarin, tentu masih ingat ya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Retno Bima. Adik-adik masih ingat? Dan tugasnya tentu kalian harus mengerjakannya. Kalau kemarin Ibu Bima belajar mengajarkan tentang pelajaran yang pertama tentang kasih Allah kepada manusia. Nah, kasih Allah itu berupa apa? Ibu ingin sedikit mereview pelajaran yang kemarin. Di pelajaran yang pertama tentang Nikodemus. Ya, Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus. Ada 4 poin, ada 4 hal yang Ibu ingin sampaikan. Yang pertama, kasih Allah yang begitu besar dan ajaib. Kemudian yang kedua, kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Anak-anak pasti tahu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Kemudian yang poin ketiga, kasih Allah adalah agung. Semua umat menjadi tidak binasa. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini kita akan belajar di pelajaran yang kedua dengan judul Anugerah yang tak terhingga. Pagi ini kita mengambil judul Anugerah yang tak terhingga diambil dari kitab Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Nah, di dalam kehidupan pelayanan Tuhan, banyak sekali karya mujizat yang Tuhan lakukan untuk manusia. Contohnya, kesembuhan pada waktu sakit, kemudian kelepasan roh jahat, bahkan kebangkitan dari kematian. Semuanya itu dipandang sebagai anugerah yang sangat besar bagi orang-orang yang menerimanya. Bahkan mereka tidak perlu membayar apapun kepada Tuhan, alias gratis. Maka anugerah tersebut yang sering diartikan sesuatu yang diterima dengan gratis sebagai pemberian dari Tuhan. Tak ulangi ya anak-anak, anugerah bisa diartikan sebagai sesuatu yang diterima dengan gratis sebagai pemberian dari Tuhan. Akan tetapi, anugerah yang kita terima tidak hanya bersifat atau terbatas fisik saja. Lebih harus dipahami bahwa ketika Tuhan Yesus dengan segala kekudusannya mau melawat orang berdosa, dan itu merupakan anugerah yang tak terhingga dan tak terhitung harganya yang Tuhan berikan kepada manusia. Sama halnya ketika Tuhan memanggil Lewi atau Matius untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah,
Di sini Ibu akan bercerita sedikit. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, bagi orang-orang Yahudi, pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang kotor dan tentunya disamakan dengan orang berdosa. Karena para pemungut cukai tersebut bekerja untuk menguntungkan bangsa penjajah, bangsa Romawi. Terlebih lagi, mereka, para pemungut cukai, melakukan pemerasan, penipuan, dan bahkan cara-cara yang lain untuk memperkaya mereka sendiri. Jadi para pemungut cukai tersebut semakin kaya, baik di dalam kehidupannya, baik di dalam kedudukannya. Nah, dengan pekerjaan Lewi sebagai pemungut cukai, tentunya kehidupan Lewi menjadi lebih kaya atau lebih baik. Dan tentunya masih banyak orang-orang Yahudi yang kaya pada saat itu karena mereka banyak memungut cukai. Nah, ketika Tuhan melewati di depannya dan memanggil namanya, Lewi sangat terkejut dan heran. Lewi sendiri sudah mendengar desas-desus siapa Tuhan Yesus. Bahkan Lewi sendiri juga melihat siapa yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Para pengikut Tuhan Yesus biasanya dari kalangan bawah atau para nelayan. Dan Tuhan Yesus sendiri bukan dari golongan orang kaya atau saudagar kaya atau golongan terpandang. Karena Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu. Nah, pada waktu itu perasaan Lewi sangat campur aduk dan lebih mengganggu perasaan Lewi saat itu. Mungkin jika ia bersedia mengikut Tuhan Yesus, ada begitu banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Ia harus kehilangan pekerjaan, ia harus kehilangan kedudukan, dia harus kehilangan gaya hidupnya yang kaya, dan mungkin juga ia akan dimusuhi oleh orang Romawi karena meninggalkan tanggung jawabnya yang akan mendatangkan kerugian bagi bangsa Romawi. Akan tetapi, tanpa bertanya, Lewi meninggalkan apa yang dikerjakannya dan mengikut Yesus. Di dalam ayat Lukas 5 ayat 28 dikatakan, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia." Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Tanpa berpikir panjang, Lewi berdiri dan meninggalkan apa yang ia kerjakan, kemudian mengikut Yesus. Nah, Lewi juga mengadakan perjamuan untuk Tuhan yang dihadiri oleh para pemungut cukai seperti dirinya dan teman-temannya untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah, sekarang anak-anak menjadi tahu ya, siapa Lewi itu? Lewi adalah seorang pemungut cukai. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pekerjaan pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi? Tadi sudah disebutkan di atas, karena mereka banyak melakukan hal kotor, pemerasan, penipuan untuk memperkaya mereka. Nah, dari cerita singkat di atas bisa kita ambil dan pelajari dari sikap seorang Lewi. Perlu kita garis bawahi. Yang pertama, tanpa banyak bertanya, Lewi menyambut anugerah Tuhan. Walaupun dia sendiri mengorbankan segala apa yang dia punya dan segala kenyamanannya, baik itu kekayaan, kedudukan, bahkan kenikmatan hidup. Yang kedua, Lewi yakin dan percaya bahwa mengikut Yesus, mengikut Tuhan adalah pilihan yang sangat tepat. Nah, kalau untuk adik-adik semuanya,
Mari, panggilan atau ajakan Tuhan yang seringkali menghampiri kita, mungkin itu bisa lewat ajakan beribadah, melayani, dan masih banyak lagi. Mungkin di antara teman kalian mengajak, ayo sekolah minggu yuk, ayo ono itu loh persekutuan PKRMB, ayo kita datang. Nah, anak-anak jangan menghilangkan kesempatan itu. Maka sambutlah setiap ajakan yang diberikan. Sambutlah setiap ajakan yang disampaikan. Karena sebuah kehormatan bagi Allah, kehormatan dan juga kehormatan bagi adik-adik sekalian jika Tuhan berkenan dan memakai orang yang berdosa ini untuk datang kepadanya. Jadi kalau adik-adik menerima ajakan untuk beribadah, melayani Tuhan, bersekutu, sambutlah. Karena sungguh kehormatan bagi kita, bagi adik-adik semuanya, jika Tuhan berkenan dan memakai orang-orang yang berdosa. Nah, dari cerita ini tentunya adik-adik bisa mengambil sikap, menggarisbawahi, dan tentunya melakukan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tetap semangat, tetap menghargai panggilan Tuhan, berkomitmen, dan kehidupan adik-adik menjadi semakin lebih baik. Amin. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup sekolah minggu ini dengan mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari kitab Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Nah, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Satu kali lagi. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, kita akhiri sekolah minggu pada hari ini, dan sampai jumpa lagi di sekolah minggu yang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.